Ya pas hari libur, seret langsung saja kena kaki. Bahkan ini istri saya itu nggak mau melihat. Setelah kejadian kena alat itu belum tahu istri, semuanya orang di dalam belum tahu, saya di luar sendiri. Tapi saya nggak sadar waktu itu. Terbukti benar bahwa daun kenikir itu bisa mempercepat pengeringan pada luka. Bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda tentang khasiat daun kenikir? Bisa, ini nanti akan saya ceritakan semuanya. Dan waktu itu, ya pas hari libur lah ya tentunya, saya itu sedang membuat kursi dari kayu. Dan waktu paginya itu saya kan nebang-nebang kayu, itu kayu besar lah, lumayan panjang. Ada kurang lebih 15 meteran tingginya. Terus saya bikin papan. Nah, itu menggunakan gergaji atau gerinda, tapi yang matanya itu pakai gergaji. Sudah bikin papannya udah, ya enggak, berjalan lancar itu. Terus waktu pemotongan untuk membuat kakinya itu, nah tiba-tiba lepas dari tangan karena itu kan getarannya, saya tanpa pakai dimmer itu penghambat atau mengurang putaran. Seret langsung saja kena kaki. Ya ini akhirnya jadinya seperti ini ya, luka ya lumayan dalam ini. Ya, menurut saya bahkan ini istri saya sampai perawatan, apalagi kejadian itu nggak mau melihat karena apa ya, ada itulah merah-merah yang seperti itu, jadi nggak mau melihat bohongnya gitu, takut ya, namanya itu panik lah, otomatis lah saya merasa aduh ini gimana gitu ya. Lukanya lumayan ini, kalau panjangnya ada 5 sentian lebih ini. Kalau dalamnya ya nggak terlalu dalam sih, tapi kan bagian-bagian dalam yang seperti itu muncul dan banyak darah tentunya. Jadi kebetulan waktu itu kan hari Minggu ya. Di sini kan klinik yang memang biasa langganan itu kalau hari libur nggak buka, nggak praktek. Jadi mau ke kota lama jauh lah ya, nggak sempat lah. Jadi saya hanya menggunakan obat-obat yang ada di rumah seperti betadine, kapas, terus masih ada air infus yang merah, nah itu, terus kain kasa dan juga plester tentunya. Ya, saya bersihkan pakai air itu langsung setelah kejadian kena alat itu, langsung saya siram. Itu belum tahu istri, semuanya orang di dalam belum tahu, saya di luar sendiri. Saya ambil itu obat-obat itu, saya buka-buka, bersihin dulu. Nah, setelah sudah bersih baru saya ngasih tahu. Panik semuanya. Ya, sempat jadi suruh ayo ke dokter kayak gitu sama Mbah, sama Biung, sama istri juga. Tapi kan sekarang hari libur, mau itu ya mungkin besok saja pas sudah nggak libur, tapi nggak jadi. Karena saya rasa sudah aman lah kayak gitu, nggak merasakan yang kira-kiranya berbahaya. Saya rutin itu melakukan tiap pagi bahkan atau tiap sore, bahkan sehari 1 kali saya buka, saya ganti perbannya. Ya memang itu ya perawatan standar, artinya supaya tetap bersih, steril. Kadang ya sehari 2 kali diganti apabila memang siangnya itu banyak aktivitas atau banyak keringat, jadi bagian ini terasa kotor lah, ya dianggap kotor, saya bersihkan lagi. Kalau nggak ada kegiatan yang kira-kira menurut saya kotor, ya saya hanya sekali, pagi ataupun ya kadang sore. Dan sampai sekarang saya belum pernah ke dokter dikasih obat yang dari dokter, hanya menggunakan ini ya tadi obat yang saya sebutkan dan juga dari daun kenikir ini. Perbedaannya ada banget, beda bangetnya. Jadi selama 10 hari ya, untuk sekarang kan ini hari ke-21 ya. Selama 10 hari saya belum tahu kalau pakai kenikir itu bisa. Pas hari ke-10 itu saya masih pakai cara yang baru pakai betadine dan sebagainya. Saya sedikit ngeruntuh ya, ini kok lukanya saya rasa kayak pertumbuhannya itu untuk penyembuhannya itu sangat lambat, keringnya hanya di samping-samping, di sisi, di pinggir kayak gitu. Ya keringnya hanya di pinggir-pinggirnya doang ya, nggak langsung kering sampai naik kayak gitu. Nah setelah saya makan daun kenikir, dan itu juga kejadiannya nggak sengaja, artinya ya memang biasanya
kita itu dalam beberapa minggu itu ada beberapa kali ya memang ada menu lalapan, dan kebetulan hari itu kita sarapan menggunakannya itu tempe goreng saja sama sambal, terus lalapannya itu daun kenikir, dan banyak itu kan di depan banyak buah pohonnya gitu. Nah setelah makan itu, setelah dicuci lagi, diganti lagi, saya mau ganti, ini kok terasa banget ya, ini keringnya langsung meningkat kayak gitu loh, menutupi gitu. Kalau sebelumnya kan hanya pinggir-pinggirnya. Nah setelah begitu, lah ini kok apa ya, perubahannya seperti drastis ya. Otomatis hari berikutnya ya langsung makan terus, itu makannya pakai itu untuk temannya ya, itu sayurnya apa saja tetap harus ada daun kenikirnya. Saya sebelumnya tidak tahu bahwa daun kenikir itu bisa untuk mengobati luka. Bahkan saya pernah membuat video tentang manfaat daun kenikir yang ada 16 di video saya. Dan saya memang itu mengambil dari berbagai sumber sebagai narasinya ya. Di situ juga tidak menjelaskan untuk pengobatan luka. Jadi saya nggak terpikir sama sekali untuk ketika saya mendapatkan luka ini terus langsung berpikir pakai daun kenikir. Enggak, itu sebelumnya enggak, itu di hari ke-10 ke sana saya baru pakai ya. Tapi memang di situ di video saya, di dalam narasi yang saya baca dan dijadikan video itu ada vitamin A, vitamin C dan E. Kalau C kan itu baik ya untuk kulit, terus ada juga untuk mencegah sel kanker ataupun ya ini kan masih terkait dengan sel atau jaringan pada kulit ya, mungkin itu ya. Tapi saya nggak sadar waktu itu bahwa daun kenikir itu bisa bermanfaat yang saya rasakan dalam penyembuhan luka. Setelah saya merasakan bahwa ini perubahannya lebih cepat, baru saya searching di Google. Ternyata saya menemukan itu banyak jurnal. Ketemu ada jurnal yang itu tentunya adalah laporan-laporan dari riset-riset dari yang dilakukan ya di puskesmas ataupun tempat-tempat instansi medis kayak gitu ya. Di situ terbukti benar bahwa daun kenikir itu bisa mempercepat pengeringan pada luka. Kalau kandungannya dalam daun kenikir, saya tidak menghafalkan istilah-istilah dalam bahasa medisnya ya, atau bahasa apalah itu ya. Tapi kalau manfaat yang saya artikan itu adalah ada kandungan yang memang bisa untuk etanol apa ya, untuk mengeringkan luka ya, untuk mempercepat pengeringan luka, dan juga untuk membantu sel-selnya itu lebih bergerak cepat dalam proses penyembuhan itu. Itu apa namanya, saya nggak kurang paham ya, tapi itu salah satu kandungannya. Yaitu hasil dari jurnalnya itu yang saya baca. Untuk pengolahannya, saya untuk bisa mendapatkan khasiat penyembuhan luka ini dengan daun kenikir, saya itu hanya dimakan setiap hari untuk lawuh makan gitu. Selama untuk penyembuhan luka ini saya nggak pernah dimasak. Saya makan mentah-mentah hanya dengan sambal doang. Hanya dengan sambal saja gitu, sambal kerosak atau sambal terasi gitu, buatan istri ya. Dan ini ya menarik bagi saya karena berkat ya lantaran istri saya ketika saya mau makan sarapan itu ya itu. Nah, terima kasih ya untuk istri saya dikasihnya menunya itu ya, sambal sama tempe goreng dan juga daun kenikir sebagai lalapannya. Dan setelah saya bersihkan di hari berikutnya, ini perubahannya sangat nampak kayak gitu. Kalau mungkin istri saya nggak ngasih itu, mungkin saya nggak tahu ya. Ya artinya karena memang ya segala yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tentu ada maksud dan tujuannya ataupun memberi manfaat. Tinggal kita tahu atau tidak manfaatnya untuk apa kayak gitu. Tapi setidaknya ya rajin lah untuk menanam di sekitar. Seperti ini kan ada daun sirih, daun kenikir, daun katuk, daun ya kayak gitu ya, tanaman-tanaman sayuran ataupun tanaman-tanaman rempah ya. Karena itu sangat bermanfaat untuk
kesehatan. Tentunya ketika seperti yang saya alami ketika pas kejadian, pas waktu tempat-tempat medis seperti tempat praktek rumah sakit, puskesmas ataupun klinik itu tutup ya, dengan pengobatan yang dari alam itu kayak gitu ya. Jadi jangan bosan untuk menanam lah, intinya kayak gitu ya.